Telusur Sejarah. Insan Edukasi masih ditelusur sejarah, mengungkap fakta dan fenomena upacara Tedak Siten Adat Keraton Yogyakarta. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspitoningrat, menjelaskan urutan upacara adat Tedak Siten yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Yang dibutuhkan kalau dalam upacaranya itu jadah 7 macam. Jadah itu 7 macam, ada merah, hijau, kuning, hitam, coklat. Pokoknya pertama kali itu jadah 7 macam. Nah itu masangnya itu tanah, jadah, tanah, jadah, tanah, jadah. Itu masangnya upacara, dalam upacara itu begitu. Karena itu untuk supaya si anak itu tahu asal usulnya, maksudnya. Maknanya itu supaya besok itu anak tahu asal usulnya. Kalau ditinjau dari segi historisnya memang nggak ada ya Mbak. Tapi kalau segi filosofisnya itu ya sebetulnya cuma tanahnya itu yang dia, kalau yang jadah itu cuma tolak bala. Nah, maksudnya untuk tolak bala, tapi yang penting itu tanahnya itu. Ada 7 macam jadah dengan warna yang berbeda yang digunakan untuk prosesi Tedak Siten ini, yaitu merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga, dan ungu. Makna yang terkandung merupakan simbol kehidupan yang akan dilalui si anak. Sedangkan warna-warna tersebut merupakan gambaran bahwa dalam kehidupan, si anak akan menghadapi banyak pilihan dan rintangan. Jadah ini disusun mulai dari warna yang gelap ke terang. Hal ini menggambarkan masalah yang dihadapi si anak pasti ada jalan keluarnya. Insan Edukasi, setelah anak menginjak susunan tanah dan jadah sejumlah 7 pasang, prosesi upacara dilanjutkan dengan anak menaiki tangga. Menurut pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspitoningrat, prosesi naik tangga ini mempunyai makna tersendiri. Lalu setelah jadah itu menuju ke ondo. Nah itu dari tebu. Tapi kalau sekarang dari bambu hijau. Nah itu maksudnya anak itu biar besoknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Dan itu kalau dipanjatkan ke tangga itu harus sampai atas. Abdi dalam Keraton Yogyakarta Iswidiati menambahkan, ada nilai filosofi dalam bahan anak tangga yang digunakan. Tangga atau ondo terbuat dari tebu wulung. Nanti bayi waktu masih 7 bulan tadi dicoba untuk melangkah untuk naik tangga. Tangga itu dari tebu wulung. Ya, sebatas tidak melebihi tingginya kurungan. Nah, karena tebu itu antepeng kalbu tujuannya. Tebu itu antepeng kalbu, wulung kan pulung. Satu yang menang. Insan Edukasi, setelah proses anak menaiki tangga, masih ada prosesi lainnya dalam upacara Tedak Siten ini, yaitu memasukkan anak ke dalam kurungan ayam yang berukuran besar. Kurungan yang digunakan biasanya terbuat dari bambu. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspitoningrat menjelaskan, kurungan yang digunakan dihias menggunakan janur dan kertas berwarna-warni. Di dalamnya terdapat mainan, hasil bumi, maupun uang. Masuk di kurungan, dimasukkan di kurungan. Nah itu di kurungan itu sudah tersedia macam-macam permainan atau macam-macam alat sekolah atau ya dan sebagainya. Itu nanti yang dipilih pertama kali apa. Nah itu yang diartikan dan maknanya. Misalnya kalau si anak itu ambil koran, nah itu nanti diartikan sesuai dengan keadaan saat itu juga. Misalnya kalau koran sekarang ya wartawan ya toh. Nah itu kalau sekarang yang pokok itu biar besoknya bisa mandiri. Jadi di kurungan itu cuma sendiri.
didudukkan dan di situ. Prosesi memasukkan anak ke dalam kurungan ayam menjadi doa dan harapan orang tuanya agar anak menekuni pekerjaan sesuai dengan simbol piranti yang diambilnya dalam kurungan ayam. Insan Edukasi, pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspetoningrat mengatakan, keluar dari kurungan, orang tua si anak sudah mempersiapkan beras kuning yang dicampur dengan uang logam. Jika ia anak pertama, maka saudara sepupunya lah yang menyebarkan beras kuning tersebut. Tapi jika si anak bukan anak pertama, maka yang menyebarkan beras kuning adalah sang kakak. Selama dia dimandikan, kalau punya saudara yang lebih tua, itu nyebar udik-udik. Udik-udik itu uang logam dari yang kecil sampai yang terbesar. Dari sen sampai ribuan atau apa, tapi uang kita sendiri, yaitu dicampur dengan beras kuning sama bunga mawar sama itu sawanan itu. Nah itu tujuannya itu biar anak itu ya dermawan gitu. Setelah prosesi menyebarkan beras kuning, anak dituntun ke pemandian dan dimandikan. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspetoningrat menambahkan, air serta bunga yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Airnya cuma air biasa, sok-sok pakai panas gitu lah, air panas, cuma dikasih bunga setaman namanya. Abdi dalam Keraton Yogyakarta, Iswidiati menambahkan, bunga setaman yang digunakan untuk memandikan anak juga mempunyai filosofi yang dalam. Kembang mawar ki nawarke segala apa saja. Kena lungo. Lek dongo ki diwakili si kembang mau. Kandel ngantel ngatuk bareng si becik. Insan Edukasi dalam budaya Keraton Yogyakarta, setelah si anak selesai dimandikan, prosesi selanjutnya adalah orang tua memakaikan baju adat pada si anak. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspetoningrat menjelaskan, ada motif kain batik yang dilarang dikenakan pada anak. Parang rusak, nah itu nggak boleh. Parang rusak itu yang boleh pakai, apalagi parang rusak barong. Parang rusak barong itu yang boleh pakai cuma Sri Sultan. Parang yang gede-gede. Tapi kalau kecil, nah itu paling rendah wayah. Wayah itu cucu Sri Sultan. Itu paling rendah bisa pakai parang itu cuma itu. Tapi kalau sudah buyut itu sudah nggak boleh. Parang aja ada ukurannya. Kalau wayah itu cuma ukurannya tidak boleh lebih dari 8 cm. Kalau pangeran atau putra sultan, putri sultan itu bisa 11 cm, 12 cm. Gitu. Tapi kalau sultan bisa 15, bisa 20, gede-gede sekali itu. Parang ya nggak boleh. Parang itu larangan kalau di keraton. KRT Puspetoningrat menjelaskan, setelah anak sudah didandani dengan pakaian adat Jawa, anak ditetah atau dituntun ke arah tamu undangan. Itu lalu ditetah pertama kali. Ditetahnya itu pakai tongkat. Tongkatnya itu di tengahnya dikasih ayam. Terus sambil ngeret pisang ditali ikat dengan lawe. Itu nanti kalau ditetah itu kan mau tidak mau kan di belakang. Nah, itu nanti dirayah sama saudara-saudaranya itu. Insan Edukasi, pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspetoningrat menjelaskan, pisang yang ditarik anak harus berjumlah genap. Hal ini berhubungan dengan filosofi, jika jumlah pisang ganjil, maka harus ada yang menggenapi dengan nyawa. Abdi dalam Keraton Yogyakarta, Iswidiati menambahkan, bahkan tongkat yang dibawa si anak pun mempunyai filosofi sebagai doa. Nah, karena kebutuhan tepeng kalbu tujuannya. Nah, ingkung itu kan untuk menikung emosi, menikung nafsu. Tujuan dari ingkung itu ya. Tapi untuk semuanya bukan hanya untuk tetesan dan
ini ya. Maka ingkung hanya menikung segala nafsu, kakinya ditikung, kepalanya juga sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak ada juga berpikir yang macam-macam, dan badannya diikat. Insan edukasi, lantas kapan upacara adat Tedak Siten ini boleh dilaksanakan? Dan bagaimana aturan busana yang dipakai oleh sang anak, orang tua, dan tamu undangan? Temukan jawabannya sesaat lagi dalam Telusur Sejarah, mengungkap fakta dan fenomena upacara Tedak Siten Adat Keraton Yogyakarta, persembahan Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, dan radio kesayangan Anda ini. Telusur Sejarah.